Pakar memuji Giuntoli karena membuat bisnis transfer Juventus berhasil. Massimo Pavan telah mengikuti aktivitas musim panas Juventus saat Bianconeri mendesain ulang tim mereka dengan beberapa pemain menarik. Sudah ada seruan bagi mereka untuk merevolusi skuad mereka selama beberapa waktu, dan setelah menunjuk Thiago Motta sebagai manajer terbaru mereka, Juve menjawab panggilan itu. Tim ini hampir sepenuhnya dibangun kembali, dengan pemain baru masuk untuk setiap posisi kecuali penyerang sejauh ini. Juve masih bisa meningkatkan bagian skuad mereka, dengan pembicaraan yang sedang berlangsung untuk merekrut Karim Adeyemi dan Galeno juga dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Allianz. Bianconeri telah merekrut pemain seperti Douglas Luiz dan Kheifren Thuram, meskipun kesulitan melepas pemain seperti Federico Chiesa dan Weston McKennie. Cristiano Giuntoli adalah orang yang sibuk dan patut mendapat banyak pujian karena membuat segala sesuatunya terjadi di Stadion Allianz melawan segala rintangan. Juve kini berupaya memastikan bahwa mereka menghasilkan lebih banyak penjualan dan tidak terjebak dengan pemain yang tidak memiliki peran dalam tim mereka musim depan. Pavan merasa senang dengan cara mereka menjalankan bisnis sejauh ini dan berkata, seperti dikutip oleh Tutto Juve, "Juventus tidak melepas pemain muda dengan mudah, tetapi sayangnya ada pemain yang membuat kesulitan untuk keluar dan menjadi beban manajemen sebelumnya. Kami tidak bisa mengatakan apapun kepada Giuntoli, mengingat dia tidak mengambil semua pemain yang ingin dijualnya. Juventus harus menjual beberapa pemain untuk menggerakkan pasar, mungkin mereka bisa melakukannya tanpa itu. Kami berada dalam performa yang bagus dan kami akan punya waktu untuk melepas beberapa pemain dalam beberapa minggu mendatang." Juventus tidak akan penuhi harga yang diminta Hoffenheim untuk penyerang muda. Juventus tidak mempertimbangkan untuk merekrut penyerang sebagai tujuan utama mereka musim panas ini, mengingat beberapa penyerang sudah ada di Allianz Stadium. Bianconeri tampil fantastis selama jendela transfer ini dan diperkirakan akan melakukan lebih banyak pembelian sebelum ditutup. Dalam beberapa hari terakhir, laporan telah mengaitkan mereka dengan kepindahan Maximilian Baja dari Hoffenheim saat mereka ingin memperkuat skuad mereka. Juve telah memantaunya selama beberapa waktu dan yakin bahwa ia bisa tampil baik di bawah asuhan Thiago Motta. Mengingat Juventus adalah salah satu klub terbesar di sepak bola Eropa, Baja terbuka untuk pindah ke Turin. Akan tetapi, Juve memiliki batasan berapa banyak uang yang bersedia mereka keluarkan, dan itu mungkin tidak cukup untuk mengamankan transfernya. Sebuah laporan di Calcio Mercato mengklaim bahwa perusahaan tempatnya bekerja saat ini menghargai dia sebesar 30 juta euro, biaya yang tampaknya terlalu tinggi untuk Juve. Karena mereka tidak melihat perekrutan penyerang baru sebagai prioritas, Juve berharap dapat mengurangi jumlah tersebut atau mungkin memutuskan untuk keluar dari pembicaraan sama sekali. Maximilian Baja adalah pemain bagus, tetapi ia tidak cukup terkenal atau berpengalaman untuk mendapatkan bayaran sebesar itu. Jika Hoffenheim memutuskan untuk tetap menuntut jumlah yang besar, maka kita harus meninggalkan pembicaraan. Motta mencoba Gatti dalam peran baru saat Juventus bersiap untuk musim ini. Federico Gatti menghadapi ujian berat untuk tetap relevan di Juventus di bawah asuhan Thiago Motta saat Bianconeri memperkuat pertahanan mereka dengan pemain baru. Ia mendapat dukungan dari Max Allegri dan menjadi pemain reguler di bawah asuhan mantan pelatih itu, namun, Gatti bukanlah bek paling dipercaya di Juve. Bianconeri tidak harus membangun dari belakang di bawah asuhan Allegri, jadi ia memiliki tugas yang lebih mudah bermain untuk mereka di bawah mantan pelatih itu. Akan tetapi, gaya permainan di bawah Motta berbeda dan jauh lebih menuntut para pemain bertahan untuk membantu tim mempertahankan penguasaan bola. Gatti berharap dapat kembali pulih secepatnya, tetapi Motta dapat memindahkannya dari pertahanan tengah. Manajer baru Juventus sedang mengevaluasi setiap pemain dalam skuadnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi bintang penting baginya selama masa jabatan pertamanya. Ia juga menginginkan orang yang tepat di setiap posisi, dan sebuah laporan di Il Bianconero mengklaim ia sedang mencoba Gatti dalam peran baru. Laporan itu mengklaim ia telah menggunakan Gatti sebagai bek kanan dalam beberapa minggu terakhir, dan bek itu tampaknya mampu mengatasinya dengan baik. Mengingat Motta menyukai setidaknya satu pemain bertahannya untuk menyerang saat tim sedang menyerang, Gatti bisa menjadi pemain bertahan untuk pekerjaan itu. Gatti akan siap memainkan peran apapun untuk klub, dan semakin cepat dia beradaptasi, semakin baik. Klub Liga Primer Inggris ingin membayar 70 juta euro untuk bintang Juventus. Selama beberapa bulan, Gleison Bremer tampaknya akan bermain di Liga Premier musim ini, dengan Manchester United menunjukkan minat yang kuat kepada bek tersebut.
Bremer telah menjadi pemain penting bagi Juve sejak kepindahannya ke Stadion Allianz dan diharapkan tetap menjadi bagian penting skuad Bianconeri di bawah asuhan Thiago Motta. Motta membutuhkan pemain baru untuk menerapkan sistemnya di Juve, tetapi ia juga akan mengandalkan beberapa anggota skuad yang ada. Manajer baru Juve menganggap Bremer sebagai bagian penting dari rencananya, tetapi itu tidak menghentikan klub lain untuk menunjukkan minat pada tanda tangannya. Sebuah laporan di Tuttomercato.web mengklaim bahwa bek tersebut sekarang sedang dilacak oleh klub Liga Premier yang tidak disebutkan namanya. Laporan tersebut menyatakan bahwa pelamar ini bersedia membayar 70 juta euro untuk mendapatkan pemain Brasil tersebut, dan Juve mungkin terbuka untuk mempertimbangkan kesepakatan untuk jumlah tersebut. Bremer telah menjadi pemain kunci bagi kami, dan bek tersebut akan menjadi penting di bawah Motta, jadi kami harus berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankannya di grup setidaknya untuk 1 musim lagi. Akan menarik untuk dilihat apakah ia akan tetap menjadi bek paling dapat diandalkan di grup saat musim baru dimulai. Chiesa tolak 2 tawaran untuk hengkang dari Juventus dan ingin bermain di Liga Champions. Federico Chiesa tidak akan membiarkan Juventus melepasnya ke klub manapun musim panas ini dan telah menolak 2 kesempatan untuk meninggalkan Stadion Allianz. Penyerang itu baru saja melanjutkan latihan pramusim di klub, setelah sempat menunda kepulangannya karena pernikahannya baru-baru ini. Ia berjuang di bawah asuhan Max Allegri, dan Thiago Motta tidak bersemangat bekerja dengannya. Chiesa menolak mencapai kesepakatan dengan Bianconeri mengenai kontrak baru sebelum Euro 2024 dimulai, dan dengan kontraknya yang akan berakhir musim panas mendatang, Juve ingin dia pergi sekarang. Meskipun laporan mengklaim bahwa klub-klub top Eropa, termasuk Arsenal, Liverpool, dan Tottenham, tertarik padanya, ia telah menerima tawaran dari klub-klub di luar liga-liga top Eropa. Tuttomercato.web mengungkapkan bahwa Al Ahly dari Arab Saudi dan Besiktas dari Turki sejauh ini telah mengisyaratkan minat untuk mendapatkan tanda tangannya, tetapi Chiesa telah menolak kedua tawaran tersebut. Dia tidak ingin pindah ke Arab Saudi dan tidak tertarik bergabung dengan Ciro Immobile di Besiktas. Pemenang Euro 2020 ingin bermain di klub yang berkompetisi di Liga Champions dan akan menunggu tawaran atau bertahan di Juve. Kita mungkin terjebak dengan penyerang itu untuk 1 musim lagi, dan Motta mungkin harus memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa bermain baik dalam sistemnya. Pemain buangan Juventus bisa pindah ke MLS. Kiper Juventus Wojciech Szczęsny ditakdirkan meninggalkan klub musim panas ini, tetapi tujuan berikutnya masih belum pasti. Raksasa Serie A telah mendatangkan Michele Di Gregorio dari Monza dan akan segera mempercayakannya dengan sarung tangan starter. Sementara itu, Mattia Perin akan tetap berperan sebagai mentor dan pemain cadangan bagi pemain baru tersebut. Jadi meskipun menjadi salah satu pemain paling konsisten di klub selama beberapa tahun terakhir, Szczęsny kini tidak lagi dibutuhkan. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha keras untuk menyingkirkan gajinya yang besar. Pemain Polandia itu saat ini memperoleh 5,5 juta euro per musim, belum termasuk bonus. Menurut Tuttosport, Monza masih berharap untuk mendatangkan Szczęsny dalam langkah yang akan membuatnya bertukar tempat dengan Di Gregorio. Selain itu, pemain berusia 34 tahun itu juga bisa bermain di Liga Pro Saudi, khususnya di Al Ittihad. Klub tersebut telah berusaha untuk mendatangkan Ederson dari Man City ke Arab Saudi, tetapi sejauh ini belum berhasil. Oleh karena itu, Al Ittihad memasukkan Szczęsny dalam daftar pendek sebagai alternatif pemain internasional Brasil tersebut. Terakhir, surat kabar yang berbasis di Turin itu mengklaim bahwa kesempatan di Major League Soccer dapat terbuka bagi mantan pemain Arsenal dan Roma tersebut. Sumber tersebut merasa bahwa sang penjaga gawang dan istrinya mungkin tertarik untuk pindah ke Amerika Serikat, di mana mereka akan dapat merasakan gaya hidup Amerika. Szczęsny telah mengabdi pada Juventus sejak 2017, dan kontraknya dengan klub tersebut masih berlaku untuk 1 tahun lagi. Agen Allegri menegaskan dia tidak bisa berbuat lebih banyak di Juventus. Agen Max Allegri, Giovanni Brancini, telah membela masa jabatan keduanya di Juventus menyusul pemecatan mantan manajer tersebut. Allegri sangat sukses selama masa jabatan pertamanya sebagai manajer klub, tetapi kembalinya ia pada tahun 2021 tidak berjalan sesuai rencana.
Ia melatih tim tersebut hingga minggu-minggu terakhir musim lalu, dan hanya berhasil memenangkan Piala Italia selama 3 musim. Juve juga memainkan gaya sepak bola yang membosankan dan tidak menginspirasi, sehingga mendorong para penggemarnya menuntut kepergiannya. Meskipun memiliki beberapa pemain berbakat seperti Gleison Bremer dan Dusan Vlahovic, yang tampil baik di bawah asuhannya, khususnya musim lalu, Allegri kesulitan untuk meningkatkan tim secara keseluruhan. Menonton permainan Bianconeri sering kali menjadi tantangan bagi para penggemar. Namun, Brancini menegaskan bahwa skuad Juve tidak cukup kuat untuk tampil lebih baik. Itulah sebabnya mereka telah melakukan banyak perekrutan musim panas ini. Dia berkata, seperti dikutip Calcio Mercato, skuad Juve dalam beberapa musim terakhir tidak sesempurna yang mereka ingin orang-orang percaya. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan bursa transfer musim panas ini. Menurut pendapat saya, hanya ada satu tim yang tidak dapat membiarkan mereka berbuat lebih banyak. Allegri tidak pernah menjadi manajer yang memainkan sepak bola bagus, dan dia hanya tahu cara memenangkan trofi selama masa jabatan pertamanya sebagai manajer kami. Ketika ia berhenti memenangkan trofi, jelaslah bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi, dan kami butuh waktu terlalu lama untuk membuat keputusan itu. Alasan Juventus lebih memilih Koneikhao ketimbang rekan setimnya di Porto. Juventus dikabarkan tengah memantau 3 pemain sayap Porto, tetapi preferensi mereka tertuju pada pemain muda Sergio Koneikhao. Bianconeri membutuhkan beberapa penguatan di sektor sayap untuk menghadapi sistem taktis 4-2-3-1 asuhan Thiago Motta. Raksasa Serie A itu dikaitkan dengan bintang Borussia Dortmund Karim Adeyemi yang terbuka untuk pindah ke Turin. Namun, klub Jerman itu dilaporkan meminta bayaran mahal untuk melepas pemain berusia 22 tahun itu. Oleh karena itu, Juventus juga harus memantau solusi alternatif, dan 3 diantaranya kebetulan ada di buku Porto. Direktur sepak bola klub Cristiano Giuntoli dilaporkan sedang mengawasi Koneikhao, begitu pula rekan satu klubnya Pepe dan Galeno. Namun menurut Il Bianconero, Juventus lebih memilih Koneikhao karena ia bisa dipinjamkan, sementara 2 pemain lainnya membutuhkan biaya transfer. Sinyonya tua saat ini tengah mengumpulkan dana besar dengan menjual Matthias Soule dan Dean Huijsen ke Roma dan Bournemouth. Namun, klub juga harus memperkuat lini lain, terutama lini tengah dan pertahanan. Oleh karena itu, Juventus lebih memilih memperkuat sayap mereka dengan operasi yang lebih murah. Jadi, mendatangkan Koneikhao dengan status pinjaman akan sesuai dengan keinginan mereka. Pemain berusia 21 tahun ini merupakan produk muda Sporting Lisbon yang akhirnya mengikuti jejak ayahnya Sergio Koneikhao ke Porto. Sang ayah menjabat sebagai pelatih kepala klub selama beberapa tahun, sebelum mengundurkan diri pada akhir musim lalu. Sementara itu, Francisco menghabiskan 2 musim terakhir dengan status pinjaman di Ajax, di mana ia berhasil mengasah kemampuannya. Ia juga tampil untuk Portugal di Euro 2024. Pakar mengatakan Vlahovic tidak akan punya tempat bersembunyi jika ia gagal musim ini. Dusan Vlahovic telah berjuang selama sebagian besar waktunya di Juventus, tetapi penyerang Serbia ini tetap menjadi penyerang terpenting klub. Vlahovic menunjukkan peningkatan hebat musim lalu, mencetak gol terbanyak yang ia cetak dalam 1 musim sejak bergabung dengan klub. Namun, masih ada perasaan bahwa dia bisa berbuat lebih banyak, mengingat biaya transfer dan gajinya. Juventus terus mendukung sang striker, dan ia akan tetap menjadi bagian utama proyek mereka di bawah asuhan Thiago Motta. Max Allegri digantikan tepat ketika ia tampak mulai bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Vlahovic, jadi pelatih Serbia itu kini harus beradaptasi dengan manajer dan sistem permainan baru. Ia perlu tampil baik di musim mendatang, karena kritik yang ada menyebutkan bahwa gaya bermain Allegri terlalu defensif. Motta diharapkan menerapkan sistem yang lebih menyerang. Pakar Luka Kalamai menegaskan bahwa sekaranglah saatnya bagi Vlahovic untuk menunjukkan bahwa ia adalah penyerang kelas dunia. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, Juve asuhan Thiago Motta tidak mengganti penyerang mereka, jadi Vlahovic ada dan akan tetap di sana. Permata Serbia itu mengecewakan di kejuaraan Eropa. Sekarang dia menemukan Juve yang berbeda. Dia tidak akan lagi berdalih bahwa Allegri kurang bermain sepak bola. Jika percikan dengan pelatih baru itu langsung menyala, Dusan memiliki segalanya untuk memenangkan daftar pencetak gol terbanyak di Serie A. Jika tidak, kita harus mencatat bahwa Vlahovic adalah pemain yang luar biasa tetapi bukan pemain top. Vlahovic adalah penyerang hebat, tetapi ia harus membuktikannya di lapangan,
dan akan menarik untuk melihat bagaimana ia melakukannya. Juventus lakukan pendekatan mengejutkan untuk merekrut gelandang Inter Milan. Juventus sangat ingin merekrut Davide Frattesi ketika ia bermain untuk Sassuolo, berharap ia akan mengikuti jejak Manuel Locatelli dengan bergabung dengan mereka dari Black and Greens. Akan tetapi, hati Frattesi tertuju ke tempat lain, dan ia pindah ke Inter Milan, di mana ia memenangkan gelar Serie A musim lalu. Gelandang tersebut secara konsisten menjadi salah satu pemain terbaik di kasta tertinggi Italia, dan Juventus tetap tertarik padanya. Meski klubnya saat ini merupakan rival utama, Juventus terus memantaunya dengan ketat. Frattesi menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan waktu bermain di Inter Milan, yang mungkin membuatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan juara Italia itu. Juventus mempertimbangkan pendekatan terhadapnya musim panas ini, dan Calcio Mercato mengungkapkan bahwa mereka menghubungi Inter Milan untuk mengontraknya. Akan tetapi, Nerazzurri dengan cepat menanggapi dengan tegas tidak, dan menegaskan pentingnya sang pemain bagi skuad mereka. Selain itu, Frattesi dikabarkan bahagia di klubnya saat ini dan ingin bertahan untuk saat ini. Frattesi adalah gelandang hebat yang mungkin memiliki performa lebih baik daripada Manuel Locatelli, dan akan sulit bagi kami untuk merekrutnya. Juventus berhasil merampungkan transfer Todibo meski digempur West Ham. West Ham United dikabarkan mencoba merebut posisi Juventus dalam perburuan bek Nice Jean-Claire Todibo, tetapi tidak berhasil. Bianconeri telah merekrut Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khéphren Thuram dan Juan Cabal musim panas ini, sehingga bek tengah Ligue 1 tersebut secara luas diperkirakan akan menjadi akuisisi mereka berikutnya. Raksasa Serie A telah menyetujui persyaratan dengan perwakilan pemain selama beberapa minggu terakhir, tetapi mereka terus menegosiasikan kesepakatan dengan Nice. Namun, sementara kedua klub sedang merampungkan rincian akhir dalam kesepakatan mereka, sejumlah penggemar Juventus khawatir penundaan itu dapat membuka peluang bagi pelamar lain untuk menerkam. Meski demikian, jurnalis sepak bola Italia Matteo Moretto menegaskan bahwa Nyonya Tua dapat merasa tenang, karena Todibo telah menjanjikan janjinya kepada klub. Dalam kolom terbarunya untuk Daily Briefing Fabrizio Romano, Moretto mengungkapkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu bertekad untuk bergabung dengan Juventus. Wartawan itu mengingat bahwa West Ham telah berupaya membujuk bek tengah itu ke London Timur. Namun, sang pemain siap bergabung dengan klub raksasa Turin itu dalam beberapa hari mendatang. Moretto melaporkan bahwa ketiga pihak Juventus, Nice, dan Todibo bekerja sama untuk mencapai garis akhir. Oleh karena itu, transfer tersebut sama sekali tidak terancam gagal. Pemain Prancis ini merupakan produk muda Toulouse yang mengalami pengalaman awal karir yang tidak sukses di Barcelona sebelum menemukan tempatnya di Nice pada tahun 2021. Matthias Soule menuju Roma menjelang transfer yang akan segera terjadi. Pemain sayap Juventus Matthias Soule tiba di bandara di Turin saat ia hendak terbang ke Roma untuk menandatangani kontrak dengan Giallorossi. Bianconeri telah sepakat untuk menjual pemain Argentina itu ke kubu Daniele De Rossi untuk mengumpulkan sejumlah dana transfer. Si Nyonya Tua akan mengumpulkan sekitar 30 juta euro secara total. Pria berusia 21 tahun itu terlihat di bandara Turin Kassel saat ia mempersiapkan diri untuk babak selanjutnya dalam kariernya. Pemain muda ini menghabiskan musim sebelumnya dengan dipinjamkan ke Frosinone di mana ia berhasil menunjukkan potensi besarnya. Juventus bersedia memberi Fiorentina diskon untuk gelandang yang hengkang, angka-angka baru terungkap. Juventus dikabarkan bertekad untuk melepas Weston McKennie sesegera mungkin, bahkan jika itu berarti kehilangan beberapa juta dolar. Pemain Amerika itu baru saja menuntaskan musim terbaiknya sejak bergabung dengan klub pada tahun 2020. Ia menyumbang 11 assist antara Serie A dan Coppa Italia. Namun, kepergian Max Allegri dan kedatangan Thiago Motta berdampak drastis pada posisi gelandang di klub. Pemain berusia 25 tahun itu kini berada di pinggiran rencana taktis klub. Terlebih lagi, kontraknya akan berakhir musim panas mendatang, sehingga kepergiannya menjadi masalah yang lebih mendesak bagi Bianconeri. Oleh karena itu, Cristiano Giuntoli dan kawan-kawan berupaya untuk mencarikannya rumah baru. Selama beberapa minggu terakhir,
Fiorentina telah muncul sebagai kandidat utama untuk merekrut pemain yang ingin hengkang tersebut.